Mas, Mbak, gitu ya. Saya minat sebenarnya sama teknologi hybrid menyambut pesta bola dunia ya. Kalau jualan ini kita bukan sprint. Nah, contoh lihat di sini nih ya, contoh nih di sini. Nah, boleh. Mana? Jangan lagi sini nih. Nah, ini ngomongin bola ya. Kebanyakan terjadi di customer kita gitu ya. Bagus bridging-nya ya. Zamannya lagi memang sekarang sales banyak bicara gitu. Sekarang memang sales dituntut untuk bisa lebih banyak mendengar, lebih aktif mendengar. Iya, kopi. Ini yang sebenarnya menjadi istilah konsultatif selling. Mau ngapain lagi ya? Ini Mana kacamatanya? Gak relate dia, bro. Gak main dia, bro. Ya bangsa ini Itu saya masih lihat-lihat dulu. Nanti ya Mas ya, biasanya gitu ya. Nanti ya saya lihat-lihat dulu. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke guys, selamat berjumpa lagi di Honda Smart Podcast ya. Tentu ini adalah menjadi podcast kesayangannya teman-teman. Balik lagi bersama kita, jangan bosan-bosan ya. Namun di kesempatan kali ini kita kembalinya dengan kostum atau dengan jersey. Asik. Apakah menyambut menyambut pesta bola dunia. Ya? Apakah podcast kita ganti aja ya obrolan terkait bola ya? Honda Smart Football. Oh iya. Honda Smart Football ya. Ini ngomong-ngomong gimana? Kalian dukung apa ini di Piala Dunia ini? Dukung Indonesia pastinya tuh ya. Kalau Jersinya Indonesia ya, iya. Lu bro apa bro? Ya sesuai kita kan dari Honda ya. Oh Jepang. Bisa masuk. Iya masuk. Iya saya nih. Kalau saya- Satu-satunya yang masih bertahan sih sejauh ini ya. Sejauh ini podcast sih. ini dibikin sih ya kayaknya. Iya. Jerry ya. Iya Prancis lah yang masih bertahan Iya. ya. Indonesia sih tetap di hati. Oh Indonesia Oke, tetap di boleh. hati. Ya, Oke. dimanapun ya bangsa ini gitu ya, kita tetap harus cinta. Oh Iya, iya, iya. Emang lagi kenapa sih bang Indonesia? Ya gitu deh. Oh gitu. Ini yang dijagoin kalau boleh tahu siapa kalau di Piala Dunia? Saudara Siapa? Belanda. Oh Belanda. Kita kan tetap bersaudara dengan Belanda. Kalau Jepang kan cuma 3 tahun. Oh iya benar. Jadi Benar. yang lebih lama aja. Belanda. Oh Belanda ya walaupun udah bawa koper Belanda ya. Pulang. Sama. Saya juga sebenarnya Belanda karena udah angkat koper ganti jersey ya. Bisa gitu ya. Bisa gitu. Kebetulan pasti ya pernah main soal dulu Belanda ke rumah gitu kan. Siapa? Ke rumah Indonesia. Oh ke rumah Oh, iya, Indonesia. Iya. Ya timnas kedua lah ya. Ya betul. Timnas kedua itu Belanda ya. Masih ada ikatan inilah ya, saudara kita ya. Ada ikatan Ini saudara. bukan main sih kalau 350 tuh betah Betah ya. Hitungannya sih betah kalau kayak gitu ya. Peninggalannya banyak. Tinggalannya banyak. Kira-kira yang menang siapa? Hmm, Prediksi aja, prediksi. Mana tahu kan nanti udah tayang udah selesai belum ya? Belum ya? Belum, masih harusnya jalan, belum, masih masih jalan. jalan. Kira-kira siapa, Bang? Kalau gue sih Spanyol. Lu Spanyol. Heeh. Lu apa, Bang? Prancis sih kayaknya. Prancis. Kita Ya. lihat ya. Kita lihat. Siapa prediksinya yang menang. Saya juga Prancis karena pakai Prancis hari Iya. ini. Walaupun ya nggak banyak tahu juga sih pemainnya ya. Kalau teman-teman yang di rumah nih, teman-teman sales kira-kira jagoin siapa ya? Iya, siapa deh guys ya jagoan Boleh kalian? tulis di kolom komentar. Tulis ya di kolom komentar ya. Sambil kita nonton podcast tapi sambil meramaikan nih pesta bola dunia ini ya. Silahkan, jagoan teman-teman siapa? Ya. Ya. Nah, ini ngomongin bola ya. Kebanyakan terjadi di customer kita gitu ya. Bagus bridging-nya ya. Patah banget bridging-nya ya. Tungguin dulu nih, belum kelar soalnya. Iya gimana? Customer juga pasti banyak yang nonton bola juga. Banyak yang dong. nonton bola maksudnya, tapi seringkali ya ini bridgingnya patah sih. Tapi gini guys, pembahasan kita ya di podcast kali ini kita akan membahas fenomena yang mungkin sering terjadi lah di lapangan atau yang sering terjadi di teman-teman sales nih, ya. Biasanya ini kami juga mengangkat tema ini karena ada yang menulis di kolom komentar sebenarnya di kolom Oke. komentar YouTube atau yang nulis di kuesioner gitu ya. Gimana ya cara kita menghadapi konsumen yang
seringkali bilang atau ketemu sama sales itu, saya masih lihat-lihat dulu. Nanti ya Mas, ya biasanya gitu ya. Nanti ya saya lihat-lihat dulu, saya bandingkan dulu, saya survei dulu, saya banyak deh alasannya gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini terkadang juga membuat mental sales kita tuh down bro sebenarnya. Gitu. Jadi kayak gimana ya jualan kita nih kalau misalkan kita ketemu dengan konsumen yang tipikalnya seperti ini. Gitu. Itu gimana pendapat kalian gitu ya? Kalau menurut saya ya untuk hal ini kita harus ingat lagi nih teman-teman ya, Bang Jerry, Bang Rendika, kita kan selalu sering kali bilang kalau jualan ini kita bukan sprint ya gitu. Memang ada target setiap bulannya, tapi kita kan terus penjualan ini adalah proses gitu ya, masih ada bulan-bulan berikutnya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah penolakan gitu ya, misalkan konsumen tadi kayak Bang Jerry bilang nanti dulu deh gitu ya, kayak belum sekarang deh gitu ya, kita nggak boleh down gitu ya. Justru ketika ada penolakan nanti gitu ya yang diutarakan oleh konsumen kita, ya ini bisa menjadi kesempatan untuk bulan-bulan berikutnya mungkin gitu ya, yang harus mindsetnya yang kita ubah gitu ya. Jadi jangan patah semangat, jangan down gitu ketika ada penolakan seperti itu. Sebenarnya memang harus siap mental sih kalau jadi sales. Jadi memang ya namanya nanti nanti saya lihat dulu, saya pikir-pikir dulu, ya itu udah harus siap sih sebagai sales. Karena memang bukan sering ya, kayaknya hampir setiap ketemu konsumen tuh biasanya konsumen akan menyampaikan kayak nanti ya lihat-lihat dulu ya gitu ya. Jadi memang sudah jadi makanan setiap hari, tapi memang ini bukan berarti konsumen ini menolak gitu. Jadi nanti itu sebenarnya bukan penolakan, tapi mungkin ya kadar kepercayaan konsumen ini belum 100% gitu. Jadi dia pengen full dulu nih ya, kadar kepercayaannya baru bisa menentukan. Nah, ini jadi tugas kita sebagai sales teman-teman. Jadi gimana caranya kita bisa menuhi nih botol kepercayaan yang dimiliki konsumen biar bisa full 100% gitu. Jadi jangan sampai juga tadi ya, memang jualan ini nggak seperti sprint yang harus cepet gitu ya. Jadi memang nggak perlu yang namanya nge-push kenceng, karena nanti konsumen ngerasanya ya pedagang banget nih sales. Jadi target banget ya. Ngejar target banget gitu. Jadi ya perlu di-maintain sih sebenarnya, dan jangan langsung down. Ya, strategi sebenarnya ya kalau untuk konsumen yang sering bilang nanti atau lihat dulu gitu. Itu sih. Berarti kalau dari teman-teman terkait dengan apa yang mereka sampaikan ya, sebenarnya keberatan mereka yang di lapangan sering terjadi ini sebenarnya bilang nanti itu adalah bukan sebuah penolakan berarti gitu ya. Tapi ini justru adalah kepercayaan yang memang belum terbangun aja antara kita sebagai sales dengan customernya gitu ya. Nah, tadi juga dari Mahfud menarik sih, bilang berarti bukan seperti sprint ya. Kita itu jualan itu bukan seperti sprint yang memang harus di closing hari ini gitu ya. Tapi justru fokus kita harus kita rubah ya. Mental kita harus persiapkan, fokus kita harus kita rubah. Justru yang harus kita lakukan pertama adalah bangun hubungan baik dulu ya. Bangun hubungan baik dulu, bangun kepercayaan dulu, itu yang memang harus dilakukan. Karena ketika mental kita belum siap, mungkin tadi yang dari Bang Ren, gue juga jadi ngambil kesimpulan nih, jangan panik terlebih dahulu. Kadang ketika kita panik itu akan buyar aja gitu ya, dan kitanya jadi nge-push terus ke konsumen. Tentu ketika kita nge-push terus ke konsumen ya akan ilfeel sih sebenarnya ya. Ini juga yang harus kita hindari. Jadi teman-teman, kalau kita simpulkan berarti nih di obrolan pertama kali ini untuk membuka ya, kita harus fokus bangun relasi dulu nih ya. Bukan langsung tutup buku atau bukan langsung closing hari ini, tapi justru kita bangun dulu untuk beberapa bulan ke depan ya, bangun hubungan baik dulu. Gitu berarti ya. Oke, guys, balik lagi kita di segmen yang kedua. Tadi di pertama kita dibuka dengan kata nanti gitu ya, dibuka dengan lihat dulu dan lain sebagainya. Nah, di segmen 2 kita mau coba perdalam lagi gitu ya. Karena di balik alasan nanti itu ada keputusan ataupun mungkin kebutuhan mereka dan lain sebagainya. Ada nggak sih dari kalian, mungkin dari Bang Ren atau Bang Mahfud, cara kita membaca nih karakter konsumen kita, karakteristik konsumen kita yang tadi mereka bilang nanti, gimana cara membedakan mereka yang benar-benar ini menjadi potensial kita untuk kita follow up lebih lanjut gitu ya, atau ada yang benar-benar cuman iseng nanya atau ya cuman survei, dia membandingkan dengan kompetitor dan lain sebagainya. Tapi dengan catatan ya guys, gue pengennya tetap sales kita ini tidak hilang dari menjadi perannya sebagai seorang sales consultant, atau tetap menjadi seorang penasehat yang baik
Nah, tapi dengan cara ya tadi dia bisa membedakan terlebih dahulu di awal. Ya. Sebenarnya sih kalau soal nanti ya pikir-pikir dulu, ya dulu juga sebenarnya kita pernah ngerasain ya. Jadi kayak bingung gitu sebenarnya ini konsumennya serius apa enggak, atau memang cuma iseng doang, atau nanya-nanya doang, membandingkan dan lain sebagainya. Ya awal-awal tetap ada bingungnya gitu ya. Tapi memang ya saya coba nangkep ada satu pola di mana active listening atau kita aktif mendengarkan. Jadi memang tugas sales itu sebenarnya bukan banyak bicara ya. Jadi bukan kayak dulu mungkin ya, mohon maaf ya, ada sales panci misalnya gitu ya sebutannya ya, kayak ngomong mulu gitu kan. Kalau orang ngomong mulu kan dibilangnya ke sales panci gitu. Nah itu sebenarnya udah bukan yang zamannya lagi. Memang sekarang sales banyak bicara gitu. Sekarang memang sales dituntut untuk bisa lebih banyak mendengar, lebih aktif mendengar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa tahu nih ya, mulai dari profiling, mulai dari kita tahu kapasitas konsumennya. Jadi memang kita benar-benar harus aktif mendengarkan. Jadi kita nanya pun pertanyaan yang bisa membongkar gitu, mengguidance konsumen buat bisa sampai ini profilnya gimana, kebutuhannya apa, kapasitasnya gimana gitu ya. Jadi memang active listening, dan memang ada pertanyaan-pertanyaan yang suka muncul dari konsumen ya, kayak misalnya memang terkait dengan hal-hal yang teknis gitu ya, atau misalnya terkait dengan berkaitan dengan angka, kayak spesifikasi dan lain sebagainya. Nah ini biasanya memang konsumen ini lagi riset, lagi coba riset, lagi coba cari tahu gitu ya, misalnya harganya berapa gitu ya, ini mesinnya gimana gitu ya, dan lain sebagainya. Itu biasanya memang dia lagi riset gitu ya. Jadi memang ini ada pola-pola pertanyaan yang kita bisa sebenarnya perhatikan dari konsumen, ataupun misalnya terkait dengan sinyal-sinyal krusial ya, kayak misalnya pertanyaan yang lebih ke personal. Contoh misalnya, Pak ini gimana ya nanti biaya servisnya gitu ya, Pak gimana ya ini mesin hybridnya, baterainya gimana ya nanti setelah 5 tahun gitu ya. Nah ini adalah sinyal krusial di mana konsumen ini butuh tadi ya, kadar kepercayaan itu diisi gitu ya. Jadi biar kepercayaan itu penuh terhadap produk yang tadinya pengen dia beli gitu ya. Jadi memang ada tadi pola ya yang memang menanyakan terkait dengan teknis atau angka, itu memang dia lagi riset, atau mungkin ya sinyal krusial kayak misalnya dia lagi nanya terkait biaya maintenance, harga jual kembali gitu ya, atau terkait dengan garansi baterai hybrid. Nah makanya kita sebagai sales itu memang harus menjadi seorang yang bukan hanya tenaga penjual ya, atau sekedar jual barang, tapi balik lagi ke namanya konsultan. Jadi kita sebagai penasihat, sebagai partner di mana fungsinya itu lebih dari sekedar seorang penjual. Jadi kalau dari yang Bang Ren tangkap, berarti yang gua tangkap ya Bang, maksudnya ada konsumen yang memang dia tanyanya terkait dengan fitur gitu ya, terkait dengan ya angka lah gitu ya. Kita pun jawabnya sebenarnya cukup jawab yang sesuai pertanyaan mereka ya, dalam artian ketika memang tanyanya angka ya kita jelaskan angkanya sekian gitu ya. Ketika memang mereka tanya terkait teknis, cara penggunaan fitur dan sebagainya, kita jawab itu. Tapi tadi yang menariknya ini adalah yang krusial ini berarti sudah bisa kita kategorikan atau sudah bisa kita lihat ketika mereka tanya biaya maintenance gitu ya, perawatan, ini berarti sudah ada ketertarikan khusus di situ ya. Ada, karena mereka sebenarnya itu keberatan mungkin ya. Jadi di mana kita bisa handling keberatannya dia tadi ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang sebenarnya sudah menjadi sinyal krusial tadi. Jadi sebuah sinyal lah gitu ya. Berarti ya teman-teman, nah tadi poin dari Bang Ren nih, ketika udah mulai pertanyaannya udah mulai mengerucut, udah mulai memikirkan jangka panjang gitu ya. Ini yang harus kita tangkap sinyalnya nih. Berarti ada satu ketertarikan, ada satu minat dari konsumen kita, berarti gitu ya Bang ya. Menarik nih. Berarti kita udah bisa nangkep lah ya gambaran pembeda nih konsumen-konsumen yang cuma nanya iseng, nanya fitur dan lain sebagainya. Oke. Nah, justru kalau yang dari saya tangkap tadi yang dijelaskan oleh Bang Randy dan juga Bang Jerry, ini yang sebenarnya menjadi istilah consultative selling dari nama kita sendiri. Oke. Kita dengarkan active listening tadi ya, kemudian juga kita menjawab, bahkan memberikan arahan gitu ya untuk kebutuhan sesungguhnya yang diinginkan oleh konsumen. Jadi kita seolah-olah masuk ke meja makan mereka. Jadi bukan masuk ke rumahnya terus makan. Enggak ikut makan gitu ya. Ini oper lagi ada oper nih. Bukan. Enggak ya? Boleh tapi kalau ada. Jadi maksudnya adalah kita duduk bareng dengan mereka gitu ya. Jadi rekan mereka, jadi pendengar mereka yang baik gitu ya. Sehingga mereka nyaman untuk ceritakan kebutuhannya seperti apa gitu ya. Jadi kita dengarkan dengan active listening tadi. Nah,
Dan di samping itu kita juga tanyakan. Jadi apa yang menjadi kegelisahan utama, kebutuhan utama dari mereka. Dan sayangnya ya, banyak rekan-rekan sales di lapangan itu yang justru takut untuk menanyakan hal tersebut gitu ya. Tanya kekhawatiran atau kendala yang dialami oleh konsumen. Karena takut jawabannya pahit misalkan gitu ya. Takut mereka mungkin masih ada perbandingan dengan kompetitor yang lain, mungkin takut karena ada kendala terkait harga gitu ya. Sehingga ada ketakutan tersebut untuk mengucapkan ataupun menanyakan hal tersebut kepada konsumennya. Padahal loh ya teman-teman, ketika kita mau menanyakan hal tersebut, kita mau menjadi pendengar, mau berdiskusi dengan apa alasan sebenarnya keraguan mereka gitu ya, untuk memenuhi botol tadi ya, botol kepercayaan mereka. Kita jadi punya peta, gambaran. Kira-kira ke depannya ini kita pendekatannya dari sisi mana gitu ya. Jadi ke depan itu bukan lagi follow up terkait Pak, apa kabar terkait pembeliannya kemarin, gimana, udah ada keputusan atau belum. Jadi bukan sekedar itu aja follow up-nya, tapi kita bisa lakukan follow up yang lebih spesifik terkait kendala yang mereka ceritakan tadi di ketika kita berdiskusi dengan mereka. Misalkan kendala terkait hybrid gitu ya, atau kecocokan warna ataupun terkait budget misalkan gitu ya. Ya bisa kita sampaikan, Pak, kemarin kendalanya kan terkait hybrid ya. Nah, Pak, kalau Bapak belum yakin, ini ada salah satu video review yang saya kirimkan bahwa hybrid bisa dengan 1 liter bensin bisa mencapai jarak tempuh sekian puluh kilometer. Jadi Bapak nggak perlu khawatir lagi untuk biaya operasional sehari-hari, tentunya bisa lebih hemat, terutama sekarang dengan kondisi kenaikan bahan bakar. Nah, itu kan bisa kita jadikan variasi ketika melakukan follow up. Jadi nggak hanya itu saja yang bikin konsumen kayak dikejar-kejar banget nih, kayak ya pembahasan kita di awal tadi. Seringnya tuh bahasanya tuh gini ya guys, maksudnya kayak Pak, gimana jadi pembelian kemarin kan itu hal yang konsumen akan merasa di-push ya kalau kita bilang gitu ya. Tapi ketika nanyanya dengan ya tadi yang lu bilang dengan cara yang lain dengan cara yang lain kita menjelaskan gitu ya, karena kita tahu petanya ya jadi lebih enak aja gitu ya diterimanya. Satu sisi kita melakukan follow up tapi nggak kelihatan kayak nge-push banget. Iya, benar. Jadi kalau disimpulkan untuk di segmen kedua ini yang bisa kita take away ya, itu sushi ya, kopi. Kayak maksudnya bisa kita ambil di obrolan kita ya tadi. Berarti ternyata di balik kata nanti itu ya, kalau kita coba perdalami lagi ya, dari Bang Ren yang tadi saya tangkap sih, yang intinya adalah kita harus bisa nangkap sinyal aja gitu ya. Mana sinyal yang memang hanya tanya-tanya, mana sinyal yang memang dia udah mulai serius nih pembicaraannya ke arah yang lebih serius. Nah, itu yang harus kita perdalam lagi. Yang kedua lebih menarik lagi tadi, berbicara konsultatif tadi ya, berarti ya konsultatif yang memang kalau kata Mahfud lebih berani aja gitu ya. Dalam artian kita mau memperdalami gitu ya, yang menjadi keberatan mereka tuh apa. Kita harus berani tanya, maksudnya gitu ya bro, berarti ya harus berani tanya. Karena kalau kita udah takut duluan, mental block nih dari kita, aduh takut nih ditolak, aduh takut nih jawaban pahit ya, kita nggak tahu petanya. Kita nggak tahu nih kebutuhan utama konsumen kita apa. Oke guys, ya lanjut kita di segmen yang ketiga. Tadi kita sudah bahas nih terkait dengan psikologi konsumen kita gitu ya. Tadi sudah kita kualifikasikan ya, minatnya mereka seperti apa. Kita juga harus berani masuk gitu ya, terkait dengan kebutuhan utama mereka. Dan sekarang ada lagi hal yang paling krusial, karena kita akan membahas terkait dengan sales stocknya. Cara kita gimana menyampaikan ke konsumen kita ketika mereka menyampaikan keberatannya. Cuman kondisinya adalah kita garis bawahi dulu, kita disclaimer dulu. Contohnya ini misalkan pada keberatan baterai hybrid ya, ataupun terkait teknologi hybrid. Aktualnya pasti di teman-teman di lapangan banyak sih masalahnya, mungkin nggak hanya hybrid ya. Saya yakin banyak permasalahannya. Cuman yang kita ambil ini terkait dengan hybrid. Nah, misal nih, ya masalah atau keberatan konsumen yang mereka sampaikan adalah terkait hybrid. Misalkan gini yang mereka sampaikan, Mas, Mbak, gitu ya, saya minat sebenarnya sama teknologi hybridnya Honda, tapi saya masih mikir panjang. Gimana nanti kalau baterainya rusak setelah 5 tahun gitu ya, biaya gantinya mahal atau enggak, biaya baterainya mahal atau enggak gitu ya. Dan saya belum siap nih ambil resiko ini, takutnya saya menjadi boncos. Nah, contoh misalkan yang disampaikan konsumen seperti itu. Ada nggak dari kalian tips
gimana cara menyampaikan ya menjawab keberatan mereka dengan cara elegan, sopan, tapi tetap dapat powerfulnya. Ya. Tapi dalam tanda kutip tanpa mengemis ya kalau bisa. Ada gak guys? Ya sebenarnya ada aja. Ada. Karena memang konsumen ini ya konsumen yang sebenarnya belum siap gitu ya. Ya namanya sekarang kan peralihan teknologi yang tadinya mesin bensin sekarang ada hybrid gitu ya. Nah ini mungkin jadi satu pertimbangan juga ke konsumen dan itu sangat wajar sekali gitu ya untuk pertanyaan terkait dengan gimana nih baterainya dan lain sebagainya gitu ya. Dan di sini sales jangan langsung panik. Biasanya kalau panik ini biasanya dia langsung bikin blunder gitu ya, kesalahan, langsung nge-push yang nggak jelas gitu ya. Udah tenang aja Bu, awet. Nah sebenarnya bukan itu sering tuh. Ini lihat nih. Jadi jangan yang langsung ngeblok pertanyaan yang sebenarnya dia nih khawatir banget, tapi kita jawabnya juga kayaknya nggak yang mengerti gitu, terlalu santai. Awet kok Bu, tenang aja Bu, aman gitu. Nah itu sebenarnya bukan jawaban yang diharapkan sama konsumen gitu ya. Karena memang ya balik lagi ya, kita di sini jangan seperti pedagang doang gitu ya. Karena balik lagi ke namanya adalah kita konsultan, jadi kita harus memberikan solusi, kita harus menjadi sebuah orang yang bisa juga mengedukasi, bukan hanya jualan. Nah contohnya gimana kalau misalnya memang ada pertanyaan seperti itu? Contoh misalnya kita ketemu konsumen nih, dia menyampaikan keberatan. Nah cara ngomong gimana? Contohnya misalnya, Bapak, Ibu, ya terima kasih ya atas minat yang sudah disampaikan gitu ya. Saya sangat mengerti nih kekhawatiran itu gitu ya. Memang sebenarnya investasi dari mobil hybrid ini ya kita harus pertimbangkan secara jangka panjang, itu benar gitu ya. Tapi memang yang perlu Bapak Ibu ketahui, kabar baiknya gitu ya, Honda ini kan memberikan garansi baterai Bu gitu ya, memang sangat panjang 8 tahun atau 160.000 kilometer gitu ya, mana yang tercapai lebih dahulu. Dan juga ya disampaikan memang sistem manajemen dari energi kita ini memang didesain supaya baterainya ini tidak bekerja secara ekstrim, karena memang kan masih ada support dari mesin bensin. Ya, jadi memang nantinya teman-teman juga bisa nih misalnya kirimin data terkait dengan skema perawatan atau mungkin komparasi ya terkait dengan biaya operasional gitu ya, itu juga bisa ya. Jadi Pak, ini Pak saya kirimin skema perawatannya atau mungkin ada free dari dealer gitu ya, atau dari Honda paket servis. Nah itu kan bisa disampaikan gitu ya terkait dengan perawatan, atau mungkin komparasi biaya operasional dari media dan lain sebagainya bisa disampaikan nih Pak, saya sampaikan biaya komparasi biaya operasional dari mobil hybrid gitu ya, mungkin jadi pertimbangan nih untuk jangka panjang gitu ya. Jadi nanti Bapak bisa hitung sendiri gitu ya bagaimana hematnya konsumsi BBM dari mobil hybrid dibandingkan dengan apa yang tadi Bapak khawatirkan. Contohnya gitu. Sama nambahin ya Bang ya, tadi setuju sama yang disampaikan oleh Bang Randy. Jadi kita bisa dorong secara halus juga. Jadi bukan memaksa ya guys ya. Jadi dorong secara halus dengan menggunakan social proof. Jadi lawan kekhawatiran, kecemasan konsumen dengan menceritakan kembali pengalaman dari konsumen kita yang sudah mencoba langsung produk yang sudah berhasil kita jual gitu mereka coba. Nah contohnya misalkan gimana terkait hybrid tadi, Bapak Randy misalkan gitu ya, Pak terkait kekhawatiran Bapak terkait teknologi hybrid ya, kita kan bicara hybrid tadi. Ada loh Pak, konsumen saya sebelumnya yang sudah coba langsung produk ini. Kekhawatiran Bapak kan tadi terkait konsumsi bahan bakar gitu ya. Kalau mobil hybrid ini berdasarkan pengalaman dari konsumen saya sebelumnya ini sangat irit Pak. Jadi efisiensi bahan bakarnya ini bahkan bisa menutupi biaya maintenance untuk jangka panjang. Nah ini bisa kita ceritakan kembali sebagai social proof, sebagai bukti dari konsumen yang sudah mencoba tadi, yang sudah merasakan langsung benefit dari mobil hybrid yang kita tawarkan. Dan yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, jadi katakan dengan jujur. Jadi pastikan benar-benar pengalaman yang kita ceritakan ini terkait hybrid ataupun case-case lainnya gitu ya, ini memang benar-benar yang dialami oleh konsumen kita ataupun pernah diceritakan oleh orang-orang terdekat kita. Jadi jangan bohong juga maksudnya social proof-nya. Itu sih, karena kepercayaan ini penting juga harus kita bangun dan diawali dari kejujuran. Ya betul. Jadi memang intinya jangan yang terlalu menekan gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan benar, social proof itu penting. Jadi kita bisa sampaikan pengalaman dari konsumen kita sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin
tadinya dia agak khawatir gitu ya, ternyata ada cerita nih, atau mungkin nanti kita bisa tadi kasih di link YouTube, atau mungkin kita kasih bukti video kuesioner dari konsumen gitu ya. Nah itu juga bisa dijadikan jawaban yang memang dibutuhkan sebenarnya buat konsumen gitu ya. Dan ada lagi mungkin ya untuk caranya buat kita bisa menyampaikan ke konsumen, salah satunya adalah misalnya tadi sudah disampaikan, dan satu lagi kayak misalnya Pak gitu ya, atau pagi Pak gitu ya, saya Rendika gitu ya, saya ingin memastikan Bapak sudah punya gambaran yang cukup belum nih soal mobil hybrid gitu ya. Kalau misalnya memang ada yang masih mengganjal, ada yang masih menjadi pertanyaan, boleh nih ditanyain lagi gitu ya, jangan sungkan gitu ya. Dan ada kata-kata yang mungkin magic di sini ya. Jadi kita sampaikan, Pak, kalau misalnya memang ada yang butuh informasi lagi, tanya ya Pak, nggak harus beli sekarang kok Pak. Nah, ini nggak harus beli sekarang ini sebenarnya bisa meruntuhkan tembok-tembok Cina yang besar itu gitu ya. Tinggi banget ya. Ya, jadi tembok-tembok yang tadinya mungkin ngerasanya wah takutnya nanti malah kejar-kejar gitu. Setuju. Karena si sales saya bilang nggak harus beli sekarang, nggak apa-apa kok Pak. Nah dia jadinya mungkin lebih tenang gitu ya. Nah mungkin dari kata-kata seperti itu nanti konsumen bisa langsung ngeluarin nih isi unek-uneknya lagi gitu. Jadi bisa lebih terbuka dan lain sebagainya. Jadi memang tujuannya adalah kita coba memberikan kata-kata yang membuat konsumen ini merasa tenang, merasa nyaman gitu ya, terutama untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau keberatan yang memang masih mengganjal. Jadi menarik sih ya, maksudnya teman-teman di podcast kali ini kita jadi dapat gambaran nih 3 sales talk gimana cara kita menyampaikan ke konsumen kita. Dibandingkan dengan di awal ya, tadi bahasan kita kalau kita balik lagi ke segmen 1 itu kan masih ada beberapa sales kita ya, kita latar belakangnya bicaranya kayak gimana Pak, jadi beli atau enggak gitu ya, tapi berubah pelan-pelan menjadi kayak kita memahami posisi konsumen kita gitu ya. Masih ada satu lagi ya tips and triknya supaya kita bisa lebih gacor lagi. Saksikan nanti di segmen yang keempat ya. Oke, kita lanjut di segmen yang keempat. Tadi kita sudah bahas ya tips and trick atau sales talk yang bisa kita sampaikan ke konsumen kita terkait dengan keberatan mereka. Nah berikutnya guys, ini juga kenapa saya coba menambahkan ini, karena ini juga mungkin relate dan banyak teman-teman sales rasakan. Ketika ya kita nih guys ya sebagai seorang sales udah memberikan value, udah melakukan follow up dengan gacor gitu ya, terus aja berikan value, follow up dengan baik gitu ya, tanpa memaksa dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita juga terjebak atau terkena mental juga bahwa sales merasa bahwa ya saya capek-capek follow up, padahal saya ini udah ngasih value-nya gila-gilaan, saya udah melakukan follow up-nya semaksimal mungkin, tapi hasilnya nggak ada. Nah ini seringkali terjadi kena mental juga nih bagi sales kita. Ada nggak sih guys tips and trick mungkin dari teman-teman supaya sales kita tetap waras lah, yang waras lah gitu ya. Nggak, sales kita tetap waras, sales kita tetap sehat, tetap semangat. Ada nggak sih tips and trick dari kalian? Oke, simpelnya gini sih Bang. Jadi kita harus bisa manage kolam prospek kita. Ya, oke. Itu sih Bang. Jadi jangan pernah biarkan satu konsumen aja ya, sebesar apapun potensi closing mereka, potensi deal dengan mereka, ini menjadi penentu mood kita atau kebahagiaan kita. Nah, jadi maksudnya gini, ketika tadi kita ditolak oleh salah satu gitu ya, atau gagal closing dari salah satu prospek yang kita miliki, itu menjadi seolah-olah kita menjadi orang yang paling gagal di dunia ini. Nah, jangan sampai ada anggapan seperti itu. Dan manajemen program prospek tadi yang saya sampaikan ini juga terkait jumlah prospek yang harus kita miliki. Jadi jangan sampai kita cuma punya database prospek itu cuma 2 dan 3. Akhirnya apa? Ya kita akan over pressure ke 2 orang atau 3 orang ini. Karena ya chance kita atau kesempatan kita ya cuma ke orang-orang itu aja. Tapi diperbesar lagi kolamnya, 30 prospek misalkan gitu ya. Kalau misalkan kita masih punya 30 opsi lagi orang yang buat di follow up, jadi opsi untuk bisa dijadikan closing gitu ya. Tentu kita nggak akan menjadi tertekan tadi gitu ya, ataupun terlalu over pressure ke salah 2 atau salah 3 orang. Nah, terus jadi intinya kita bangun kolam yang besar, kemudian dari kolam yang besar itu kita tetap ya bikin layanan terbaik, berikan layanan terbaik ke mereka, karena pada dasarnya ingat prinsip timbal balik. Jadi
ketika kita memberikan pelayanan yang baik kepada orang tersebut, kepada konsumen kita bikin konsumen kita ini rasa nggak enak. Maksudnya rasa nggak enak itu nggak enak karena kita baik ke mereka. Iya. Akhirnya mereka pun sungkan untuk closing ke orang lain atau ke sales lain gitu ya. Karena kita udah baik banget sama mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip timbal balik. Karena memang pada dasarnya secara psikologis mungkin ya Bang Jerry yang lebih paham terkait secara psikologis manusia harfiahnya itu tentu akan memberikan hal baik juga ketika mereka diberikan oleh hal baik juga oleh orang lain gitu. Itu tadi yang dinamakan dari prinsip timbal balik. Gitu sih. Oke. Prinsip timbal balik ya. Ya jadi ya, ya jadi berarti kalau dari Mahfud tadi tetap kita kelola kolamnya gitu ya, jangan bergantung pada 1-2 prospekan saja. Ya layaknya kita kayak nabung aja berarti ya bro ya, yang akan kita tuai nanti gitu ya. Jadi teman-teman jangan gantungkan kebahagiaan teman-teman di 1-2 prospek itu aja. Intinya adalah perluas lagi, perbanyak lagi database kita atau leads kita gitu ya. Dan yang kedua tadi tanamkan terus ya, berikan value itu supaya ada ngerasa timbal balik tadi gitu ya. Secara psikologis konsumen ataupun customer kita. Dari lu ada mungkin? Tadi saya pikir nggak usah ditanya. Udah Dina tinggal tutup ya, jangan lupa subscribe dia. Ya, saya sebenarnya setuju ya, karena memang kebanyakan sales tuh ya, kalau misalnya udah punya database banyak itu jangan cuma di save, misalnya Ferdi gitu ya, minat Honda Beat contoh gitu misalnya, Honda Brio misalnya. Honda Beat sih. Ya, Ferdi Honda Brio gitu ya. Nah itu jangan kayak gitu doang. Jadi jangan cuma nama terus mobil yang ditanya itu jangan gitu ya. Nah ini teman-teman sebenarnya harus juga tahu ya, di WhatsApp itu ada yang namanya fitur notes di bawah. Jadi di kontak di kontak ketika save kontak. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti nge-save nomor gitu ya, jadi bisa dinamain nih misalnya Ferdi. Nah, contoh lihat di sini nih ya, contoh nih di sini. Nah, boleh. Mana? Jangan lagi sini nih. Sinilah agak jauhan. Ya, jadi jangan cuma ditulis Ferdi Honda Brio itu jangan gitu ya. Jadi ada notes di bawah teman-teman, jadi teman-teman bisa namain misalnya contohnya Ferdi apa, Bang? Honda Brio gitu ya. Kebutuhannya sudah ada tapi duitnya belum ada misalnya. Nah itu kan bisa. Atau misalnya Ferdi Honda Brio gitu ya, cuman persetujuan istri kedua. Nah itu misalnya. Banyak pemain ini nama Ferdi nih ya gitu. Ya intinya sih sebenarnya tentang keluhan ya, bukan kayak gitu bukan ya. Jadi misalnya Ferdi Honda Brio dia sebenarnya ingin punya mobil 2 baris tapi karena jalanannya sering dilewati adalah jalanan yang lubang-lubang. Nah dia pengen Honda Brio cuman masih kepikiran gimana nanti pemakaian jangka panjang misalnya. Jadi ada catatan kurang lebih seperti itulah. Nah itu kan nanti bisa ditawarkan misalnya ke WRV Pak. Nanti kalau misalnya memang ada promo WRV gitu ya, teman-teman bisa WA lagi nih si Ferdi nih. Pak kemarin kalau nggak salah Bapak ini pengen beli mobil 2 baris ya Pak. Tapi karena Bapak pertimbangannya adalah sering lewatin jalanan jelek gitu ya. Kebetulan nih ada nih mobil 2 baris yang memang cocok nih gitu ya. Ini ada WRV promonya cocok buat Bapak nih. Nah itu kan bisa disampaikan. Ya jadi memang sebenarnya fitur WhatsApp ini juga bisa dimanfaatkan kayak misalnya ada notes atau mungkin label ya. Kalau di WhatsApp bisnis kan ada label, jadi bisa ditandain misalnya suspek gitu ya. Nanya-nanya doang nggak apa-apa gitu ya. Atau misalnya ditandain misalnya ini udah hot prospect gitu. Jadi nanti teman-teman bisa tahu gitu ya, mana yang menjadi prioritas, mana yang perlu di follow up minggu ini, bulan ini, mana yang ya kita maintain aja buat di bulan-bulan selanjutnya gitu. Jadi jangan sampai jadi sales yang bingung gitu ya, atau mungkin tadi bisa dibilang nggak waras gitu karena mau ngapain lagi ya ini. Mana kacamatanya? Nggak relate dia bro, nggak main dia bro. Ya lupa dia pasti deh. Gak potong lupa ya. Ya intinya jangan sampai jadi sales yang kebingungan lah ya. Cuman punya 2 prospekan, udah nggak sesuai harapan gitu ya. Akhirnya yaudahlah resign aja gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi tadi yang saya sampaikan ya sedikit ya, saya ulang. Banyak. Prospeknya jangan sampai cuma 2 doang benar kata Bang Mahfud. Terus yang kedua tadi kita bisa manfaatkan fitur WhatsApp. Ya. Bisa kasih notes di bawahnya. Jadi coba ya nanti dikasih nih sama Bang Jerry nih. Di mana Bang naruhnya? Di sini nih. Nah, jadi nanti dikasih tahu nih ya ada fitur notes sebenarnya atau mungkin label yang tadi saya bilang, jadi biar bisa ditandain biar teman-teman juga punya jadwal misalnya mau follow up konsumen kapan gitu ya. Itu sih. Jadi
jadilah sales yang memang bisa memanfaatkan segala teknologi ya. Jadi bukan hanya TikTok, Instagram, tapi juga WhatsApp nih perlu dikulik-kulik gitu. Karena yang sering dibuka kayaknya WhatsApp. Iya, karena ya tadi sih sebenarnya menarik sih ini terkait dengan notes itu. Kadang otak kita juga punya memori tertentu gitu ya. Mungkin kita ketemu di bulan Juli, nanti kebutuhannya dia misalkan di bulan Desember, kita udah lupa nih detail kebutuhan dia seperti apa. Tapi ketika ada notes-nya gitu ya, kita jadi callback lagi, jadi ingat lagi, oh ini dia butuhnya ini gitu ya. Jadi taruh di mana? Wah, sini aja udah lah. Bang Budik tadi ya, Bang siapa? Bang Budik apa? Bang siapa tadi? Bang Epok anjir. Tadi kacamatanya Kacamata di mana? Kacamata apa sih? Nggak update nih satu ini ya. Oke guys, ya itu aja. Thank you ya, terima kasih banyak ini Bang Ren, Bang Mahfud ya, luar biasa. Terutama di kesimpulan tadi yang sudah dibantu juga sama Bang Ren, diambil kesimpulannya ya. Intinya kalau kita dari awal hanya kata nanti dulu, lihat dulu. Tapi dengan kita memahami mereka, kita jadi tahu kebutuhan mereka apa, caranya seperti apa, bahkan nanti ya mengelola data, prospek dan lain sebagainya itu juga tadi sudah kita bahas di podcast kali ini. Ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman, bisa memberikan wawasan, bisa memberikan semangat lah ya tentunya ya di tengah penjualan yang lagi cukup challenging ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan semangat, diberikan kesuksesan ya teman-teman ya. Amin. Kemudahan dalam setiap hal ya. Thank you, terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, lagi-lagi di subscribe YouTube kita ya, Honda Outside Java. Diberikan like juga boleh dong guys, supaya kita lebih semangat lagi bikinnya ya. Dan teman-teman kalau misalkan ada ide, ada saran atau ada perlu hal yang perlu dibahas, teman-teman juga silahkan ditulis di kolom komentar atau di kuesioner ya. Thank you ya guys ya. Thank you ya, sampai berjumpa di episode berikutnya. Thank you. Kita bikin live ini maraton aja. Oh iya boleh ya, gas ya. Kondapton. Udah selesai kan, ini makin ngawur ntar ya. Thank you.